Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore kepada Ibu Dewi Cahyani Kamyastuti, SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas B. Di sini saya mewakili kelompok 9 akan mempresentasikan tentang exposure operasi. Sebelum memulai presentasinya, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9. Yang pertama ada Adelia Fitriana dengan NIM 059, lalu ada saya sendiri, Maria Augustin dengan NIM 068, dan terakhir ada Calvin Bangun dengan NIM 069. Baik, yang pertama ada pengertian exposure operasi. Exposure operasi didefinisikan menjadi berapa luas jangkauan nilai suatu perusahaan yang dapat terdampak oleh kurs atau nilai tukar dan sulit dapat diantisipasi lalu didiskontokan sehingga dapat terlihat dalam nilai perusahaan. Exposure operasi sering disebut dengan exposure ekonomi ini merupakan pengukuran seberapa besar perubahan present value perusahaan akibat perubahan arus kas operasional di masa yang akan datang akibat fluktuasi nilai tukar yang tidak diharapkan. Adanya sebuah fluktuasi pada nilai tukar menyebabkan adanya peningkatan pada posisi persaingan dari perusahaan di pasar domestik maupun non-domestik atau pasar asing yang mempengaruhi cash flow perusahaan tersebut. Selanjutnya ada atribut exposure operasi. Dalam melakukan pengukuran, perusahaan membutuhkan estimasi atau peramalan serta analisis exposure transaksi untuk kelanjutan di masa depan. Sebagai contoh ada perusahaan Kodak yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan tersebut memiliki cukup banyak exposure di berbagai titik guna perdagangan. Kodak ini memiliki penjualan di berbagai negara seperti negara asal yaitu Amerika Serikat, di Asia terdapat di Jepang, serta di negara-negara Eropa. Kodak terus menanggung serangkaian utang dan obligasi mata uang asing. Penjualan dan biaya kontrak adalah exposure perdagangan tradisional, meskipun kemungkinan besar didasarkan pada segmen bisnis dan pangsa pasar Kodak di masa lalu. Penjualan tanpa dasar hukum merupakan sebuah exposure transaksi yang diharapkan. Perubahan yang terjadi pada arus kas masa depan perusahaan Kodak bergantung pada daya saing Kodak di banyak pasar. Sebuah daya saing pada tingkat internasional perusahaan Kodak dipengaruhi oleh exposure pesaing utama seperti contohnya perusahaan Fuji di Jepang dan Agfa di Jerman. Oke, selanjutnya ada operasi dan arus kas keuangan. Cash flow atau arus kas perusahaan multinasional dibagi menjadi dua, yaitu arus kas operasi atau operating cash flow dan arus kas pendanaan atau financial cash flow. Pada arus kas operasi meliputi piutang usaha, biaya sewa yang terkait dengan penggunaan berbagai fasilitas dan peralatan, royalti dan biaya lisensi yang terkait dengan menggunakan teknologi dan intelektual, dan macam-macam pengelolaan layanan antar untuk dikenakan sebagai biaya dalam perusahaan. Selanjutnya itu ada arus kas pembiayaan yang merupakan pembayaran untuk penggunaan pinjaman antar perusahaan dan intra perusahaan yang di dalamnya terdapat pokok dan bunganya, dan ekuitas pemegang saham yaitu investasi, ekuitas baru, dan dividen. Masing-masing arus kas ini dapat terjadi pada berbagai interval waktu, jumlah yang berbeda, denominasi mata uang yang berbeda, dan dengan berbagai tingkat prediktabilitas terjadinya. Selanjutnya ada ukuran dampak exposure operasional. Adanya perubahan pada nilai tukar yang tidak terprediksi dapat mempengaruhi arus kas, tergantung pada kerangka waktu yang digunakan. Diperkirakan akan berubah pada 4 level. Yang pertama, jangka pendek. Pada cash flow yang diharapkan tingkat pertama, yaitu pada anggaran operasi 1 tahun. Laba rugi bergantung pada mata uang di mana arus kas yang diinginkan didenominasi. Yang kedua ada jangka menengah dengan kasus equilibrium. Terdapatnya dampak tingkat kedua yang ada pada arus kas di tingkat menengah ditunjukkan pada anggaran 2 bahkan 5 tahun yang mendefinisikan suatu nilai tukar inflasi, nilai tukar, inflasi, serta daya tingkat suku bunga. Di keadaan equilibrium, suatu perusahaan diharuskan mampu menyesuaikan faktor dari harga serta biaya yang didapat dari waktu ke waktu, guna dapat mempertahankan cash flow yang diinginkan. Dalam kasus seperti ini, mata uang yang arus kasnya ini diharapkan didenominasi tidak begitu penting,
dibandingkan dengan negara asal cash flow tersebut. Lalu yang ketiga ada jangka menengah dengan kasus disequilibrium. Dampak tingkat 3 terhadap arus kas harapan jangka menengah dengan asumsi kondisi disequilibrium. Dalam hal ini, perusahaan mungkin tidak mampu menyesuaikan 5 harga dan biaya untuk mencerminkan berbagai realitas kompetitif baru yang disebabkan oleh perubahan dalam nilai tukar. Arus kas perusahaan yang terrealisasi akan berbeda dari arus kas yang diharapkan. Nilai pasar perusahaan mungkin juga berubah karena hasil yang tidak diantisipasi. Lalu yang terakhir ada jangka panjang. Pada level 4, dampak arus kas jangka panjang yang diinginkan merupakan arus kas selama kurang lebih 5 tahun. Di tingkat strategis, arus kas perusahaan mungkin dapat dipengaruhi oleh sebuah reaksi dari pesaing dan potensi terhadap adanya perubahan pada nilai tukar di kondisi equilibrium. Berikut ada contoh ilustrasinya, yang dimana perusahaan Albion Computer, yaitu sebuah perusahaan yang mampu menjual dan membuat komputer yang bertempatan di pasaran Inggris. Ia mampu mengimpor mikroprosesor Intel dengan harga $512 per unit. Dengan kurs saat ini yaitu $1,60 per pound. Dengan per unitnya itu sebesar 320 pound. Perusahaan mengeluarkan biaya pajak 50%. Perusahaan menyusun proyeksi dengan asumsi nilai tukar tetap di $1,60 per pound. Perusahaan ingin menjual sekitar 50.000 unit setiap tahun dengan harga jual 1.000 pound per unit. Variable cost per unit sebesar 650 pound yang terbagi menjadi 330 pounds untuk keperluan input sumber daya impor dan 320 pounds untuk sumber daya lokal. Tiap tahun memiliki tanggungan fixed overhead sebesar 4 juta pounds untuk sewa PBB. Proyeksi cash flow yaitu 7.250.000 pounds per tahun dengan ekuivalen $11.600.000 dengan kurs $1,60 per pound. Berikut ada penyelesaiannya yang dimana dengan penyelesaian ini dihitung dari arus kas operasi dengan penjualan 50.000 unit pada harga 1.000 pound per unitnya yaitu menjadi 50 juta pound dengan biaya variabel 50.000 unit pada 696 pound per unit yaitu 34.800, biaya overhead tetap 4 juta, cadangan penyusutan 1 juta. Untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak itu dikurang dengan hasil 10.200.000 pound. Lalu ada pajak penghasilan yaitu pada 50% sebesar 5.100.000, laba setelah pajak 5.100.000 ditambah dengan adanya penyusutan yaitu 1 juta. Dan pada arus kas operasi dalam pound itu menghasilkan 6.100.000 pounds dan arus kas operasi dalam dolarnya itu ada 8.540.000 dolar. Dalam hal ini, Albion Computer tidak menghadapi persaingan apapun yang serius di pasar Inggris dan menghadapi permintaan inelastis yang sangat tinggi atas produknya. Albion mampu meningkatkan harga pada produknya yang berarti sebesar 1.143 pound guna menetapkan harga jual pada dolar di 1.600 setelah depresiasi pounds. Penjualan masih tetap yaitu sebesar 50.000 unit. Tabel ini memperlihatkan adanya kenaikan pada proyeksi cash flow menjadi 9.675.000 pounds dengan ekuivalen yaitu 13.545.000 dolar. Pada kasus ini terlihat bahwa dolar lebih tinggi karena terjadi depresiasi saat itu pada pounds, namun adanya depresiasi pada pounds tidak menyebabkan turunnya arus kas operasi pada dolar. Dan selanjutnya adalah penghitungan arus kas operasi dengan penjualan 50.000 unit pada harga 1.143 pound per unit yaitu menjadi 57.150.000 pounds. Biaya variabel 50.000 unit pada 696 pounds per unit dengan harga 34.800.000 pounds. Biaya overhead tetap 4 juta, cadangan penyusutan 1 juta.
dengan menghasilkan laba bersih sebelum pajak yaitu 17.350.000 pounds. Lalu ada pajak penghasilan pada 50% yaitu 8.675, laba setelah pajaknya 8.675, ditambah dengan adanya pengusutan yaitu 1 juta, menghasilkan arus kas operasi dalam pound 9.675.000 pound, dan pada arus kas operasi dalam dolarnya itu menghasilkan 13.545.000 dolar. Saat harga jual, volume penjualan dan harga input baik sumber daya lokal maupun sumber daya impor berubah menjadi depresiasi pound. Dapat harga input sumber daya lokal dan impor, harga jual serta volume pada penjualan berbeda karena adanya depresiasi pada pounds. Dalam kasus ini dapat diasumsi pada harga jual atau input lokal meningkat sebesar 8%, karena kenaikan ini harga jual menjadi 1.080 pounds per unit dan biaya untuk variabelnya sebesar 356 pounds untuk input lokal. Karena adanya permintaan elastis dalam produk, jumlah atau volume pada penjualan produk menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya, yaitu 40.000 unit per tahun, dengan ekuivalen 7.924 dolar, yaitu lebih rendah 3.676 dolar dari kasus pembanding. Lalu selanjutnya itu ada penghitungan yang sama dengan hasil arus kas operasi dalam pound ini 5.660.000 pound, lalu arus kas operasi dalam dolarnya ini 7.924.000 dolar. Diasumsikan perubahan pada nilai mata uang berdampak cash flow operasi sepanjang 4 tahun. Diperlihatkan tidak adanya perubahan pada nilai saat ini dari arus kas operasi sepanjang 4 tahun dibandingkan dengan kasus pembanding. Tingkat diskonto perusahaan Albion 15%. Terdapat kerugian ataupun keuntungan dihitung sebagaimana nilai saat ini yang terjadi karena perubahan pada cash flow operasi dalam 4 tahun berdasarkan dari kasus contoh pembanding karena berubahnya arus kas atau cash flow. Perusahaan berasumsi memiliki rugi sebesar 10.945.000 dolar karena pounds depresiasi. Dengan tingkat 15% sebagai diskonto digunakan untuk menghitung 4 tahun periode dan diasumsi adanya arus kas tetap selama 4 tahun. Berikut penghitungan dari keuntungan atau kerugian operasi dari kasus Albion Computer. Kesimpulannya, adanya volatility mempengaruhi nilai tukar terhadap arus kas. Terhadap kas operasi terkadang masih belum dimengerti sepenuhnya oleh manajer yang memiliki sifat acak terhadap nilai dolar oleh aset dan liabilities sebuah perusahaan. Adanya sebuah fluktuasi pada nilai tukar menyebabkan adanya peningkatan pada posisi persaingan dari perusahaan di pasar domestik maupun non-domestik atau pasar asing yang mempengaruhi cash flow perusahaan tersebut. Dalam exposure operasi sendiri tidak tercantum pada laporan exposure akuntansi dari cash flow seperti exposure aset dan liabilities. Exposure operasi juga dapat diartikan secara umum sebagai besaran cash flow atau arus kas sebuah operasi pada perusahaan mampu terpengaruh dengan adanya perbedaan atau perubahan nilai mata uang atau kurs yang bersifat acak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.